Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Riyandi Manaf dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111169. Di sini saya akan sedikit membahas tentang manajemen piutang. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah suatu proses pengelolaan dan pengendalian terhadap piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Piutang sendiri adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atau pihak lain atas barang atau jasa yang telah disediakan. Manajemen piutang meliputi kegiatan seperti pemberian kredit kepada pelanggan, pemantauan pembayaran, pengumpulan penagihan, dan pengendalian risiko kredit. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen piutang. Tujuan manajemen piutang yaitu yang pertama meningkatkan likuiditas perusahaan. Dengan pengelolaan piutang secara efektif, perusahaan dapat memastikan aliran kas yang lancar dan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua yaitu mengurangi risiko kredit. Manajemen utang bertujuan untuk mengurangi risiko kredit, yaitu risiko tidak dapatnya pelanggan membayar utangnya tepat waktu atau tidak membayar sama sekali. Dengan melakukan analisis kredit yang baik dan mengatur pembayaran secara teratur, perusahaan dapat mengurangi risiko ini. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengelola piutang secara efektif, perusahaan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengelola piutang. Proses pengumpulan yang efisien dapat membantu perusahaan menghemat sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Manajemen akuntansi yang baik juga dapat membantu memperkuat hubungan dengan pelanggan dengan memberikan kebijakan kredit yang tepat dan memberikan pelayanan penagihan yang baik. Perusahaan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu proses manajemen piutang. Penetapan kebijakan kredit. Tahap awal dalam manajemen kredit adalah menetapkan kebijakan kredit yang jelas. Hal ini meliputi penentuan batas kredit, syarat pembayaran, dan metode pengumpulan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu analisis kredit. Sebelum memberikan kredit kepada pelanggan, perusahaan perlu menganalisis kredit untuk menentukan apakah pelanggan tersebut memiliki kemampuan membayar utangnya. Analisis ini meliputi penilaian terhadap keuangan pelanggan, riwayat kredit, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pelayanan untuk membayar. Selanjutnya yaitu pemberian kredit. Setelah melalui proses analisis kredit, perusahaan dapat memberikan kredit kepada pelanggan yang memenuhi syarat. Hal ini melibatkan pentandatanganan perjanjian kredit dan pembuatan catatan yang jelas mengenai jumlah utang, jangka waktu pembayaran, dan syarat-syarat lainnya. Pemantauan pembayaran. Setelah kredit diberikan, perusahaan perlu melakukan pemantauan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Hal ini meliputi pencatatan pembayaran, pengecekan keterlambatan pembayaran, dan tindakan pengumpulan yang diperlukan jika pembayaran tidak tepat waktu. Selanjutnya, penagihan piutang. Jika terjadi keterlambatan pembayaran atau pelanggan tidak membayar utangnya sama sekali,
perusahaan perlu melakukan tindakan pengumpulan yang tepat. Hal ini meliputi mengirimkan pemberitahuan tunggakan pembayaran melalui negosiasi dengan pelanggan, atau bahkan menggunakan jasa pihak ketiga untuk penagih penagihan. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko kredit. Selama proses manajemen kredit, perusahaan perlu melakukan pengendalian risiko kredit secara terus-menerus. Hal ini meliputi pemantauan terhadap kualitas portofolio piutang, perubahan kondisi pelanggan, dan perubahan faktor-faktor risiko lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk membayar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen piutang dan manfaatnya. Yang pertama yaitu piutang usaha, merupakan saldo yang timbul dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Manfaatnya yaitu meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan barang atau jasa, memperluas pangsa pasar dengan memberikan kredit kepada pelanggan, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui pemberian layanan kredit yang baik. Selanjutnya yaitu piutang wesel, merupakan penagihan timbul dari penerbitan wesel oleh pelanggan sebagai bukti utang. Manfaatnya antara lain yaitu yang pertama, memberikan jaminan hukum dalam penagihan, memudahkan proses pengumpulan karena adanya instrumen wesel yang dapat dieksekusi secara hukum, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu piutang lancar, merupakan tagihan yang jatuh tempo pembayarannya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Manfaatnya yaitu yang pertama, mempercepat arus kas perusahaan dengan mendapatkan pembayaran lebih cepat. Yang kedua, mengurangi risiko kredit yang lebih tinggi pada penagihan dengan jangka waktu yang lebih lama. Yang terakhir yaitu memudahkan pengelolaan dan pemantauan pembayaran. Selanjutnya yaitu piutang tak lancar, merupakan piutang yang jatuh temponya pembayaran lebih dari 1 tahun. Manfaatnya yaitu keinginan perusahaan untuk memberikan kelanggaran pembayaran kepada pelanggan dengan jumlah utang yang besar, memperluas peluang bisnis dengan memberikan kredit yang lebih lama kepada pelanggan. Dan yang selanjutnya, memperoleh pendapatan bunga dari tagihan tak lancar yang memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu piutang ragam, merupakan tagihan yang timbul dari transaksi yang tidak terkait dengan penjualan barang atau jasa, seperti pinjaman kepada karyawan atau pihak ketiga. Manfaatnya yaitu memperluas sumber pendapatan perusahaan melalui kegiatan investasi atau memberikan pinjaman, meningkatkan hubungan dengan pihak ketiga melalui pemberian pinjaman atau dukungan keuangan. Yang terakhir yaitu memperoleh pendapatan bunga atau imbal hasil dari tagihan beragam yang memberikan keuntungan tambahan. Selanjutnya yaitu rumus-rumus manajemen piutang. Yang pertama, rasio piutang. Rasio piutang yaitu rumusnya piutang usaha dibagi dengan penjualan kredit dikali dengan 100%. Selanjutnya, lama koleksi piutang atau days sales outstanding. Rumusnya yaitu piutang usaha dibagi penjualan kredit. Selanjutnya, lama pembayaran atau hari hutang beredar. Rumusnya yaitu utang usaha dibagi dengan pembelian kredit. Selanjutnya, lama pembayaran yaitu atau lama siklus kas. Rumus lama siklus kas yaitu
lama koleksi piutang ditambah dengan pembayaran dikurang dengan lama persediaan. Yang terakhir, tingkat kredit atau kebijakan kredit. Rumusnya yaitu jumlah penjualan kredit atau dibagi dengan jumlah penjualan total dikali dengan 100. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait manajemen piutang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.